Selamat pagi Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh hadir lagi di tempat ini. Untuk memuji Tuhan, kita akan menyanyikan beberapa pujian. Pujian penyembahan. Selamat pagi Yesus.
Haleluya. Selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi di rumah Tuhan ini untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami ucapkan selamat datang pada Bapak Konselor yang sudah hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini setelah melakukan tugas pelayanan di Sulawesi Tengah. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi dan Kolonel DBKP yang juga sudah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini yang minggu melakukan pelayanan yang ada di Sulawesi Tengah. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong dan memberkati hamba Tuhan dalam melakukan pelayanan mereka. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir di Korsega Bandung. Kami menyambut saudara-saudara sekalian dengan penuh sukacita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita merasakan bagaimana Allah terus menolong kita, memberkati kita, dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir untuk kita siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri, kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang memilih hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami mengundang Engkau hadir dalam ruangan ini untuk memberkati ibadah kami, sehingga ibadah kami berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, baik yang memainkan musik, yang menjadi singers, yang memainkan tamurin, yang mengoperasikan musik, dan yang membawa kolektor, serta kami yang memimpin dan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kiranya kuduskan kami ya Tuhan, layakan kami ya Tuhan, sehingga pelayanan kami hari ini memuliakan dan memberkati kami semua. Hamba mentabiskan ibadah kesucian Korsega Bandung pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, ibadah akan dipimpin oleh pagi. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Saya saudara sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan tanpa terasa kita telah masuk ke dalam bulan yang ke-9 dalam di tahun 2024. Saya percaya bahwa api iman kita terus berkobar dalam kehidupan kita. Amin. Ya, haleluya. Saya percaya bahwa segala sesuatu untuk menumbuhkan iman kita oleh karena kerinduan kita, dan itu terbukti bahwa kita hari ini datang ke rumah yang kudus karena kerinduan kita kepada Tuhan. Satu pujian dalam Salvation Army Song nomor 397, Lord I give you my heart, sebagai tanda kesyukuran kita, kerinduan kita untuk memuji nama Tuhan. Kita datang ke tempat yang kudus karena kita sadar betul bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Dan dengan pujian dengan penuh suka dan syukur kepada
Terus saudara yang berkati oleh Tuhan, kita akan mengikuti secara khusus di mana kita akan selalu menjalankan karet yang telah berpraktek selama 3 bulan ke depan ini. Namun sebelumnya kita akan menyanyi dalam penyanyian kita, nyanyian nomor 295, ayat pertama dan semuanya. Saya mengundang yang untuk maju ke depan.
saya secara pribadi. 3 bulan berjalan saya boleh menjalani pelayanan saya di PSTW Senjarawi, dan kesempatan-kesempatan melayani di Korps 3 Bandung di tempat ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik dalam hidup saya. Dan secara khusus saya berterima kasih kepada seluruh jemaat Korps 3 Bandung untuk motivasi-motivasi yang diberikan kepada kami. Terlebih kami berterima kasih kepada auxiliar pemimpin kami Adik STW, yaitu Bapak Mayor Samuel, yang telah memberikan kami dorongan-dorongan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Dan berterima kasih juga kepada auxiliar pemimpin yang memberikan kami pelayanan di tempat ini. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan jika ada kesalahan atau kekurangan yang saya buat di tempat ini, mohon dimaafkan, karena mungkin banyak kesalahan. Saya mohon maaf, ini menjadi kesaksian hidup saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Tak terasa 3 bulan mereka bersama-sama dengan kita di tempat ini. Saya sebagai Kadet Adrian Taboyo Taboko, dan juga Kadet Ivana dan Kadet Sylvian Pesoba yang sudah melakukan praktek mereka di PSTW Senjarawi Bandung, dan juga melakukan praktek dengan Korps 3 Bandung. Kita sangat bersyukur karena kehadiran ketiga kadet telah memberkati kita di tempat ini, telah banyak menolong kita di dalam pelayanan. Dan sebagai ungkapan sebagai OSIS Korps dan mewakili OSIS setempat dan jemaat Tuhan, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ketiga kadet yang sudah melakukan masa praktek mereka di tempat ini. Dan kami juga melalui kesempatan ini, baik dari jemaat OSIS setempat dan kami sebagai OSIS Korps, jika ada perkataan kami, mungkin sikap dan tingkah laku kami yang tidak berkenan di hati ketiga kadet, kami mohon dimaafkan, dan biarlah kita terus maju di dalam pelayanan. Bagian firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang pertama ayat 9 mengatakan demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita percaya Allah terus menyertai ketiga kadet melakukan praktek mereka di tempat ini, yang tidak dipercaya akan melanjutkan berkatnya, penyertaannya ketika ketiga kadet akan melaksanakan pendidikan selanjutnya di Pusdiklat. Dan satu harapan kita, doa kita bagi jemaat-jemaat Korps 3 pada saatnya nanti kita melihat ketiga kadet ini menjadi hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita dukung di dalam doa ketiga kadet ini. Saya mohon ketiga kadet untuk menutup di bangku anugerah. Saya akan doakan secara khusus. Bapa di surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, seratus hamba berdoa bagi ketiga kadet yang sudah mengakhiri masa praktik mereka, baik Korps 3 Bandung di PSTW Senjarawi Bandung. Tuhan sudah luar biasa menolong mereka 3 bulan ini dalam masa praktik mereka. Kami kembali berdoa untuk mereka. Allah yang sama juga akan terus menolong mereka, akan terus memberkati mereka, menguatkan panggilan mereka, pengharapan mereka hanya kepada Tuhan ketika mereka kembali ke Pusdiklat mengikuti setiap proses yang mereka ikuti di Pusdiklat. Bapak di surga, Tuhan tolong mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan akan membimbing mereka ketika mereka menikmati masa-masa pendidikan di Pusdiklat. Kami percaya Allah akan terus menyertai dan menolong mereka. Tuhan akan terus menguatkan mereka, memberikan kuat dan sehat kepada mereka yang Tuhan, hikmat daripada Tuhan untuk pada mereka, sehingga mereka semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Bapak di surga, kami berdoa biar berkat-Mu yang dari Tuhan kami Yesus Kristus akan Tuhan curahkan di tengah-tengah kehidupan mereka, dan kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jangan kembali dulu. Silakan
Saya mohon kesediaan khusus Bapak untuk memberikan ungkapan terima kasih dari pelayanan orang dewasa dan orang muda kepada ketiga kadet. Katanya jangan dilihat pembungkusnya, lihat isinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga kadet yang sudah sangat menolong kita di Korps 3 Bandung dan juga di PSDW Senjarawi, dan kita terus menunggu mereka dalam doa selama pendidikan mereka di kadet. Mereka akan terus ditolong oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Kita menyambut kesaksian para kadet dengan ayat yang keempat dan chordnya, dan saya membuka ruang kesaksian bagi siapa saja yang rindu bersaksi memuji nama Tuhan. Dan saya melihat juga ada pengantin baru di atas. Mari kita jadikan hati Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena telah lama saya kesaksian di depan sini setelah 7 tahun terakhir. Saya bersyukur kepada Tuhan karena bisa tiba di Bandung dengan selamat. Pada tanggal 24 Agustus saya melaksanakan pemberkatan dengan utuh, dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pasien kami di tempat ini telah jauh datang ke Bali, dan juga kepada setiap jemaat yang telah membantu mendukung kami dalam doa, yang telah mungkin ada yang nonton di YouTube dalam acara prosesi pemberkatan. Saya mengucapkan sangat-sangat berterima kasih atas dukungannya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan GPS yang luar biasa di grup dan juga dukungan doanya sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Saya mengucapkan permohonan maaf apabila tidak melaksanakan resepsi di tempat ini, jadi resepsi satu kali di sana saja. Tapi saya tidak percaya bahwa dukungan yang diberikan oleh Bapak Ibu semua itu akan sangat membantu kami bagi keluarga baru kami. Dan juga pada saat ini saya sangat berterima kasih kepada orang tua juga yang membantu dalam setiap acara sehingga dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja kesaksian dari saya. Oh, ada kalian juga. Mungkin itu kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih kesaksian Ketua GPS. Tuhan memberkati keluarga yang baru, Tuhan memberkati pekerjaan dan pendengar kamu bersama dengan Ibu Putu. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menyambut kesaksian dari Ketua GPS, saya masih membuka kesaksian dan memberikan kor bila mendengar rahmat Tuhan, kita akan mulai. Saya akan memberikan kesempatan bagi siapa saja yang bersaksi atau memuji. Thank you.
Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, sungguh merupakan suatu sukacita yang sangat luar biasa. Saya boleh ada di korupsi ini. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan, hal yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Kalau hari ini saya akan hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semua yang ada di sini, sungguh adalah perjalanan anugerah dalam hidup rumah tangga kami, karena terlalu banyak berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup rumah tangga kami. Saya perkenalkan diri, saya Sertius Bin, biasanya dipanggil Mawar. Di sini sudah cukup banyak yang mengenal kami. Saya istri dari Bapak Gamaliel Patoloso. Kami dari Palu, Sulawesi Tengah, tepatnya di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, dan kami berjemaat di Korops Mataue. Kami ada di sini oleh karena satu hal, saya harus mengikuti pengobatan lanjutan, di mana pada bulan Juni yang lalu saya menjalani operasi gondok atau tiroid. Itu yang membesar di bagian kanan saya, tiroid sebelah kanan. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah membaca kesaksian saya beberapa bulan kemarin, puji Tuhan, saya juga diberi kesempatan oleh kantor pusat untuk memberikan kesaksian di majalah Balai Keselamatan, dan saya belum pernah lihat majalah itu, tetapi Kolonel Bapak Siti sudah pernah mengirimkan ke saya. Ada kesaksiannya Ibu, kami sudah baca. Sampai hari ini saya belum lihat majalah itu. Saya tidak tahu apakah di bulan Agustus atau September. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan, karena saya katakan tadi bahwa perjalanan hidup kami benar-benar karena mujizat dan anugerah Tuhan. Sungguh terlalu banyak berkat Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Mohon maaf Bapak Ibu, saya harus mencucurkan air mata karena bukan secara sengaja, tetapi saya terlalu banyak menyaksikan pertolongan Tuhan. Saya terlalu banyak mengalami mujizat Tuhan. Waktu saya diminta untuk bersaksi di majalah Keselamatan, waktu itu memang awal di mana saya sudah mulai memeriksakan kelenjar tiroid saya, dan memang belum dilakukan operasi. Kalau Bapak Ibu lihat di majalah itu, perhatikan bagian kanan dari leher saya itu memang membesar, dan saya sengaja ambil foto untuk itu, dan itu foto terakhir saya waktu sebelum operasi. Itu sudah cukup membesar dan cukup kelihatan di bagian kanan. Ternyata waktu di USG itu dua-duanya, kiri kanan itu mengalami pembesaran, tetapi yang kiri itu masih kecil. Kurang lebih 12 tahun saya menahan dan tidak mau operasi karena rasa takut. Saya adalah ASN, perawat di Puskesmas Kulawi, dan saat itu sudah dipindah tugaskan di rumah sakit yang baru di daerah Kulawi juga, rumah sakit Pratama. Saya merasa takut untuk menjalani operasi karena ini di bagian leher, dan banyak hal yang saya pikirkan, termasuk saya sangat takut ketika saya harus menjalani pemeriksaan yang namanya patologi anatomi. Itu yang sangat-sangat saya takuti, dan
apa yang saya takutkan itu benar-benar terjadi. Ketika saya dilakukan operasi, semua berjalan baik. Saya dioperasi tanggal 7 Juni. Saya keluar dari kamar operasi kurang lebih 1 jam. Saya dilakukan tindakan itu dan puji Tuhan saya keluar dengan keadaan sudah sadar dan tidak kekurangan suatu apapun, karena menurut teman-teman saya beberapa yang menjalani operasi itu banyak yang terjadi perdarahan pasca operasi dan harus dirawat di ICU bahkan sampai koma pasiennya, tetapi saya tidak mengalami hal itu. Puji Tuhan, sampai 3 hari saya dirawat di Rumah Sakit Undana Palu dan saya boleh diizinkan pulang. 1 bulan kemudian saya menerima hasil yang patologi anatomi dari waktu itu jaringan tiroid saya dikirim ke Makassar untuk dilakukan pemeriksaan, dan saya sungguh sangat kaget ketika mendengar hasil dokter mengatakan saya kena kanker ganas tiroid. Dan inilah salah satu alasan kenapa saya tidak mau dioperasi selama ini, karena saya sangat takut. Tapi apa yang saya takutkan itu benar-benar terjadi, dan lagi-lagi saya berkata, Tuhan, kenapa harus saya? Sebagaimana kesaksian yang saya tulis di majalah Keselamatan, ada beberapa peristiwa benar-benar mujizat Tuhan yang kami alami dalam rumah tangga kami, dan saya sering menyaksikan ini kepada orang-orang yang saya temui. Saya katakan, saya ini sudah mengalami begitu banyak mujizat Tuhan dalam perjalanan rumah tangga kami, dan dari mulai hal yang kecil sampai hal yang besar yang sangat ditakuti orang, kami sudah mengalaminya. Dan mujizat Tuhan benar-benar terjadi ketika kami sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dan memang satu hal yang kami lakukan adalah benar-benar hanya berserah kepada Tuhan. Yang selalu saya katakan di dalam doa saya ketika mengalami kesulitan, kesesakan di hidup, saya katakan, Tuhan, tidak ada yang bisa menolong saya di dunia ini. Satu-satunya pengharapan kami selalu hanya Tuhan. Yang saya sangat-sangat percaya bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari kuasa manapun, dan mujizat Tuhan itu selalu ada, dan itu yang selalu saya percaya, selalu saya imani dalam kehidupan saya, dan benar-benar terjadi, Bapak Ibu. Dan kali ini saya mengalami lagi namanya kanker, dan ini saya katakan ini terlalu besar, terlalu besar persoalan ini untuk saya. Waktu saya didiagnosa, saya tidak melihat lagi siapa di kiri kanan saya. Saya langsung menangis karena anak saya yang masih kecil itu umur 4 tahun 5 bulan. Kami punya dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama itu sudah kuliah di semester 8 dan masuk semester 9 karena keterlambatan. Ada beberapa mata kuliah yang sempat tertunda karena anak kami juga, puji Tuhan, dikaruniai hikmat oleh Tuhan, dan dia boleh diizinkan beberapa kali mengikuti pertukaran mahasiswa, dan ada beberapa kegiatan sehingga beberapa mata kuliah harus tertunda, dan itu sudah selesai diambil. Dan semester 9 ini sebenarnya dia harus fokus di proposal skripsi, tetapi karena saya harus menjalani pengobatan, maka anak kami katakan, mama saja yang berobat dulu, biar saya cuti dulu dari kuliah. Sebenarnya papanya tidak izinkan, tetapi puji Tuhan anak ini sangat mengerti, dan karena memang kami butuh biaya yang cukup besar untuk datang ke tempat ini. Anak kami yang kedua sedang kuliah di Jogja. Anak kami yang ketiga itu SMP kelas 3, dan anak yang keempat umur 4 tahun. Saya menangis waktu dengar diagnosa dari dokter. Tapi
puji Tuhan melalui ada satu teman perawat di Rumah Sakit Undata Palu, dia juga mengalami penyakit yang sama dengan saya dan dia sudah mengalami pengobatan selama 4 tahun di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan puji Tuhan tahun ini dia dinyatakan sembuh total, bersih dari kanker tiroid yang dia alami, dan melalui dialah yang konsulkan saya ke dokter yang ada di Hasan Sadikin Bandung. Dan puji Tuhan, Tuhan berkarya begitu luar biasa. Sejak saya didiagnosa sampai dengan hari ini, saya tidak pernah memikirkan kalau saya akan seperti ini, menjalani begitu banyak hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Perjalanan hidup kami benar-benar karena mujizat Tuhan. Waktu dikonsulkan ke Hasan Sadikin itu sebenarnya Bapak Ibu, karena di Indonesia ini kedokteran nuklir yang menangani khusus kanker tiroid, hanya ada 2 kanker yang bisa disembuhkan dengan ablasi iodium nuklir, termasuk kanker tiroid. Itu hanya ada di sekitar Pulau Jawa. Ada baru 20 rumah sakit di Indonesia, Makassar, Manado, apalagi Palu itu belum ada sama sekali. Dokternya baru ada 60 di Bandung sini, dan mereka yang harus ke rumah sakit yang ada di Pulau Jawa. Dan sebenarnya jadwal untuk ablasi itu setiap pasien biasanya 6 bulan, 11 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun, bahkan lebih dari 1 tahun baru bisa dapat jadwal, saking banyaknya pasien yang harus dikirim ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tetapi itulah saya katakan tadi, perkara Tuhan. Tuhan turut campur tangan dalam segala sesuatu, sehingga dokter yang ada di Hasan Sadikin itu sebenarnya saya dapat jadwal April tahun depan baru bisa ablasi pertama. Tapi dia sangat baik, dia konsul ke Rumah Sakit Santosa Kopo, sehingga di sana akhirnya saya dapat jadwal lebih awal tanggal 28 Agustus kemarin. Puji Tuhan, sampai teman-teman saya pun berkata, kok cepat sekali dapat jadwalnya, siapa yang menguruskan? Saya bilang Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dan puji Tuhan, hal yang saya sangat takuti lagi untuk menjalani terapi itu, saya sangat-sangat takut karena saya mendengar kemoterapi itu saja, itu yang saya sangat-sangat takuti. Tetapi puji Tuhan, ketika mendengar penjelasan dari dokter, ternyata ablasi iodium nuklir itu berbeda dengan kemoterapi. Itu yang sangat-sangat menguatkan saya, dan saya percaya bahwa semua ini adalah karena campur tangan Tuhan dan memberikan kesempatan-kesempatan yang begitu baik. Puji Tuhan, hari Rabu kemarin saya sudah dilakukan ablasi pertama di Rumah Sakit Santosa Kopo Bandung, dan begitu luar biasa Tuhan menolong saya, menyertai saya dalam menjalani pengobatan itu. Beberapa teman harus mengalami mual, muntah dan sebagainya, tetapi saya tidak mengalami apa-apa sedikit pun. Bapak Ibu bisa lihat video saya yang ada di Facebook, itu benar-benar terjadi kekuatan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Saya diisolasi dalam satu kamar tertutup karena ruangannya kami harus dirawat di satu ruangan yang berlapis baja, tidak ada jendela sama sekali, dan tidak boleh dibesuk, dan tidak boleh ada yang masuk ke kamar itu. Dokter, perawat pun tidak boleh ada yang masuk. Setelah mereka mengantar obat itu ke meja di kamar saya, mereka akan keluar dan mereka hanya memantau kami dari CCTV yang ada di ruangan mereka. Dan sebenarnya Bapak Ibu, orang yang diablasi nuklir itu berada di ruangan itu selama 2 malam dan 3 hari. Tetapi itulah saya katakan Tuhan begitu luar biasa. Saya hanya 1 malam, 1 hari ada di ruangan itu, dan besoknya saya sudah diizinkan untuk pulang. Saya bilang, dokter kenapa secepat ini? Katanya, kamu tidak ada keluhan, kamu keadaannya baik-baik saja. Saya bilang, puji Tuhan, terima kasih. Pagi itu saya langsung diukur paparan radiasi saya, karena radiasinya cukup tinggi memang, dan sudah turun dari 7 langsung turun menjadi 3,3. Teman saya yang lainnya itu masih tinggi paparan
saluran radiasi mereka. Makanya saya hari itu diizinkan untuk pulang dan saya tidak ada keluhan sama sekali. Puji Tuhan, sampai hari ini saya tidak ada keluhan. Dan hari itu juga saya langsung di-scan seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus di-scan, dan di situ dilihat penyebaran dari kanker tiroid itu. Dan puji Tuhan tidak ada satupun di dalam tubuh saya terjadi penyebaran itu, karena ada beberapa teman saya itu sudah, mereka penyebarannya sudah ada yang di usus, bahkan ada teman saya dari Aceh itu di ususnya banyak sekali terlihat penyebaran itu, dan sampai di kelenjar getah bening itu juga ada, dan saya sama sekali tidak ada. Yang ada tersisa itu di bagian bekas operasi saya, itu masih ada sedikit, dan itu harus dihancurkan lagi pada bulan Juni tahun yang akan datang, tetapi sudah dipindahkan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Saya bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini saya boleh kuat, sehat, saya boleh benar-benar mengalami puasa doa itu. Sungguh terlalu banyak dukungan doa dari sahabat-sahabat, bahkan hamba Tuhan. Begitu banyak sekali yang mendukung kami di dalam doa, dan saya benar-benar mengalami itu. Saya benar-benar mengalami kuasa Tuhan, sampai-sampai orang-orang, teman-teman mengatakan, kok ini orang posting-posting terus di Facebook, sepertinya kamu ini ke Bandung cuma pergi jalan-jalan, kelihatannya kau tidak sakit. Saya bilang, memang puji Tuhan sampai hari ini saya tidak mengalami sakit apapun. Kemarin dokter kasih anti radang karena katanya kalau di ablasi itu sering pasien mengalami radang dan sakit nyeri pada bekas operasi. Dan memang obat itu tujuannya adalah menghancurkan sisa-sisa jaringan yang ada di dalam tubuh kita, sel-sel kanker. Dan itu biasanya terjadi peradangan, dan saya dikasihkan obat untuk antisipasi itu. Dan sampai hari ini saya baru minum 2 tablet. Tadi malam saya minum 1 karena memang agak sedikit nyeri, tapi setiap nyeri yang saya rasakan itu hanya saya masih saya bisa tahan, saya bisa toleransi untuk nyeri itu. Tanpa minum obat pun saya bisa seperti itu. Dan puji Tuhan, saya katakan bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Ketika kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada kuasa Tuhan, maka Dia pasti menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kita semua yang ada di sini. Terus dukung kami di dalam doa untuk pengobatan selanjutnya. Rencana besok kami akan ke Surabaya dan kembali ke Palu dengan transportasi kapal laut. Kami terus memohon dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, jemaat Tuhan. Kiranya kami akan terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, khususnya di bala keselamatan. Satu ayat firman Tuhan yang menjadi kekuatan ketika saya mengalami sakit ini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa boleh kami alami dalam setiap kehidupan kami. Ini yang menjadi kesaksian saya. Tuhan akan terus memberkati kita semua. Tuhan Yesus tabib di atas segala tabib. Tuhan akan memampukan dalam proses penyembuhan dan pemulihan dari Ibu Mama. Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan saya masih memberikan kesempatan untuk siapa saja yang bersaksi, satu kesempatan lagi. Ada haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan, sebab sampai hari ini Tuhan itu masih tetap baik dan tidak pernah berubah. Saudara-saudara sekalian, bagian firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat yang ke-6 mengatakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami
Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih untuk doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, sehingga sampai hari ini kami merasakan tangan Tuhan itu masih tetap sama sempurna dan tidak berubah. Meskipun di dalam perjalanan pelayanan kami ada jadwal yang harus kami batal tidak lanjutkan dan cepat-cepat pulang ke Palu, khususnya pada waktu kami berada di Pelempea. Korps Pelempea itu ada di Afrika sana. Oh tidak ya, Pelempea itu ada di Sulawesi Tengah sana. Kalau naik motor itu lebih kurang 3 jam sudah bisa sampai pada saat ini. Tetapi kalau naik mobil yang double garden itu 5 jam lebih dari Pelempea sampai ke Gimpu secara khusus. Tentu kebanyakan saudara-saudara sudah mengetahui bahwa di dalam perjalanan pelayanan kami, ketika Ibu akan memimpin rally PKW bersama dengan tim Departemen Wanita di Pelempea dan di beberapa tempat sebetulnya mereka berbagi-bagi, saya memutuskan untuk menyusul untuk mendampingi Ibu di sana, sekaligus juga untuk melihat beberapa tempat pelayanan yang progresnya bagaimana, secara khusus beberapa rumah Tuhan yang mengalami bencana yang lalu, yang rata tanah khususnya di Peana. Kami telah mengalami berkat yang luar biasa dalam pelayanan itu. Hari Minggu lalu kami pimpin ibadah di Korps Peana dan beberapa ibu memimpin di Korps Onu dan juga ada yang memimpin di Korps Nente Baru, semua di wilayah yang sama. Kemudian sorenya kami pergi ke Pelempea untuk persiapan hari Selasanya. Nanti akan ada rally PKW, tetapi hari Senin dilaksanakan ibadah kebaktian kebangunan rohani. Dan sementara ibadah, saudara-saudara sekalian, habis sementara ibu berbicara, habis berbicara di mimbar, kemudian beliau turun ke mimbar kedua. Di tangga itu, saudara-saudara, ibu sepatunya agate istilahnya, kemudian terjatuh dan lututnya terbentur di tanah, di lantai. Dan puji Tuhan, terjatuh tidak tergeletak, Tuhan menopang sehingga kepala tidak terbentur. Ada meja sound system dekat di situ, kemudian juga lantainya keramik, saudara-saudara sekalian, tetapi hanya lututnya saja terbentur. Dan malam itu mengalami sakit yang luar biasa. Kami tidak bisa berbuat banyak karena itu terjadi sore hari. Ibu masih lanjutkan lagi setelah diatur sedemikian rupa, duduk di kursi, lanjutkan kata-kata dorongan dengan anak-anak juga di situ. Kemudian sepanjang malam kami menangani, tidak bisa tidur, lalu besoknya dijemput dengan mobil double garden dari Pelempea. Diatur sedemikian rupa, ibu duduk di depan, atur bantal semua di lantai mobil, di samping kiri kanan, barang juga penuh sehingga Letnan Sam dan saya duduk di belakang menghadap ke belakang selama 5 jam lebih, duduk begini menghadap ke belakang, memperhatikan pemandangan yang indah dan luar biasa sambil berpikir ibu di depan kesakitan. Saudara-saudara, kami bersyukur tiba di Gimpu dengan segala selamat. 5 jam lebih sudah disambut oleh dokter dari rumah sakit dan juga tim emergensi mereka. Ditangani dulu di Gimpu, kemudian perjalanan 4 jam lebih sampai di Palu. Dan setelah difoto dan sebagainya, didapati bahwa salah satu tulang penyangga di lutut itu mengalami retak dan sudah ditolong sedemikian rupa sampai di Palu. Dan 3 hari 2 malam ada di Palu sambil menunggu pesawat kami, dan kemarin kami tiba dengan segala selamat dengan luar biasa. Ibu secara menyeluruh ada baik-baik saja. Dia sudah belajar dorong sendiri kursi rodanya, kemudian berupaya untuk menikmati suasana sementara kakinya bagian kanan itu tidak bisa digerakkan. Terima kasih untuk dukungan doanya. Kami sangat merasakan tangan Tuhan sempurna bagi kami, dan kami merasakan tidak ada satu detik pun Tuhan tidak hadir. Dan untuk itu kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam segala hal Tuhan mengizinkan perkara-perkara terjadi dalam kehidupan kita untuk satu hal, yaitu namanya dipermuliakan dan hamba-hambanya masih dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih keluarga besar kami Korps 3 Bandung yang sudah mendoakan kami. Banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Pujilah namanya di setiap waktu. Haleluya.
Terima kasih untuk kesaksian dari Bapak Komisioner dan doa kami untuk pemulihan dari Ibu Komisioner agar kiranya segera sembuh. Dan kita tiba saatnya untuk waktu yang terbaik bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan khor pujian penyembahan mengatakan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Kita akan mendengarkan suara karena hal yang terpenting bagi hidup kita. Kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Jangan kita sedang berdiri berdiri. Kita akan menyanyikan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati. Bapa di surga, hamba yang menyampaikan firman penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Hamba mohon urapan daripada Tuhan, tuntunan bimbingan dari Kudus-Mu ya Tuhan. Menuntun hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Ampuni hamba setiap dosa dan pelanggaran hamba. Kuduskan layakan hamba ya Tuhan. Di dalam dosa hamba berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Panggilan Abram. Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang
Ketiga demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema dari perenungan kita pada pagi hari ini saya beri judul hubungan yang menjadi berkat. Hubungan yang menjadi berkat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam arti lain ada hubungan yang tidak menjadi berkat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Abraham berasal dari Ur Kasdim, sebuah daerah di Babel saat ini adalah Irak. Masyarakat Ur Kasdim tidak mengenal Tuhan. Mereka lebih ke kepercayaan dewa dan dewi. Saudara berkata oleh Tuhan, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Abraham. Yang pertama disebut Abraham. Allah memilih dan memanggil Abraham untuk melaksanakan rencana Allah bagi dunia ini dalam kehidupannya. Abraham memperlihatkan pentingnya membangun hubungan sehat secara vertikal dan horizontal dengan Allah dan juga dengan sesama. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan pasti akan mempengaruhi hubungan dengan yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah yang dapat menjadi landasan yang benar dalam menjalin hubungan manusia dengan Tuhan? Melalui kehidupan Abraham ada 3 fondasi yang kuat yang ia bangun dengan baik. Yang pertama adalah fondasi utama adalah hubungan yang erat dengan Tuhan yang ia sembah. Hubungan yang erat dengan Tuhan yang ia sembah. Bukti dari hubungan yang erat antara Abraham dengan Tuhan adalah di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga dalam pembacaan kita. Ia memperoleh janji berkat dari Tuhan. Abraham sangat diberkati oleh Tuhan. Bukan janji berkat sederhana, tetapi janji berkat yang luar biasa, yaitu bahwa hidup Abraham akan menjadi berkat rohani bagi dunia. Saudara berkata oleh Tuhan, Abraham mencari hubungan yang baik dengan Tuhan. Abraham selalu memanggil nama Tuhan di dalam setiap persoalan, setiap langkah yang dia harus alami. Dia terus mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan. Abraham selalu mengutamakan Tuhan. Abraham selalu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan ketika melakukan segala sesuatu di dalam perjalanan kehidupan. Dan Abraham selalu menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dan ketika Allah menuntut harta yang sangat berharga dari Abraham, yaitu ketika Allah meminta Ishak untuk dipersembahkan, Abraham tidak pernah ragu akan janji daripada Tuhan. Abraham tidak pernah ragu akan hubungannya dengan Tuhan, sehingga dia mempersembahkan Ishak yang pada akhirnya digantikan dengan domba. Saudara berkata oleh Tuhan, semua kita ingin hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Selama kita hidup di dalam dunia ini, yang luar biasa saat hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat dalam dunia ini. Kita menjadi berkat melalui talenta kita. Itu karena Tuhan telah memberkati kita, telah memberikan talenta yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mempersembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberikan kita menjadi berkat melalui harta kita. Itu karena Tuhan sudah memberkati usaha pekerjaan kita. Tuhan sudah memberkati pelayanan kita. Kita menjadi berkat melalui pelayanan kita. Karena Tuhan telah memberkati dan memberikan kepada kita berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Saya berkata oleh Tuhan itu banyak kesaksian bagaimana berkat Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan kita, sehingga Dia mengaruniakan begitu banyak berkat di dalam kehidupan kita, sehingga Dia dalam berkat yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Semua karena kita telah diberkati terdahulu oleh Tuhan, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Karena Tuhan sudah
memberkati kita terlebih dahulu. Kita sudah menikmati berkat Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan kita, sehingga dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita dimampukan menjadi berkat bagi orang lain. Itu fondasi yang pertama, dan fondasi yang utama adalah hubungan yang baik dengan Tuhan. Fondasi yang kedua yang dibangun oleh Abraham adalah hubungan yang baik dengan keluarga. Hubungan yang baik dengan keluarga. Abraham tidak menggunakan posisi dirinya sebagai orang tua saat berbagi lahan dengan Lot. Kita bisa lihat di dalam pasal yang ke-13 ketika Abraham hendak berpisah dengan Lot. Abraham tidak memilih dahulu, tapi dia memberikan kesempatan bagi Lot untuk memilih lahan yang mana yang ia harus tempati. Abraham ingin keluarganya juga merasakan bagaimana berkat dan sukacita di dalam hidup mereka. Ia tidak egois untuk menikmati kelimpahan berkat Tuhan itu seorang diri. Saudara diberkati oleh Tuhan. Abraham bukanlah orang yang egois akan berkat Tuhan. Dia ingin keluarganya juga menikmati berkat yang sama seperti berkat yang dinikmatinya yang daripada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mungkin pernah mendengar ada keluarga yang saling menjatuhkan di saat seharusnya saling mendukung dan menopang. Ada keluarga yang hancur karena sibuk saling memfitnah karena di dalam ada iri hati. Ada keluarga yang tidak saling peduli karena di dalam dendam di masa lalu. Saudara berkata oleh Tuhan, saat begitu banyak keluarga kita yang tidak saling mempedulikan karena hal-hal yang sepele dalam kehidupan mereka. Saat ini kita meminta berkat Tuhan, tetapi hubungan kita dengan sesama kita, keluarga kita sedang tidak baik-baik saja. Apakah damai sejahtera dalam hati kita? Tentunya tidak ada, saudara berkata oleh Tuhan. Hubungan yang baik dan harmonis dengan keluarga adalah hal yang menarik berkat Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Mazmur 133 ayat yang ke-1 sampai ke-3 dikatakan ketika terjadi hubungan yang rukun dengan sesama, dengan keluarga kita, maka berkat-berkat Allah akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Saudara berkata oleh Tuhan, pentingnya hubungan yang rukun dengan sesama, pentingnya hubungan yang rukun dengan keluarga, sehingga berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Abraham membangun fondasi yang baik dengan keluarganya. Abraham ingin keluarganya juga menikmati berkat Tuhan. Abraham juga ingin melihat bagaimana keluarganya sukses di dalam kehidupannya dengan Tuhan. Saya berkata oleh Tuhan, saya percaya kita yang hadir pada saat ini, kita adalah keluarga-keluarga yang menjalin hubungan yang rukun dengan sesama terlebih dengan keluarga kita. Fondasi yang ketiga, saudara yang berkata oleh Tuhan, yang dibangun oleh Abraham adalah bagaimana hubungan kita dengan diri kita sendiri. Bagaimana hubungan kita dengan diri kita sendiri. Apakah ada manusia yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan dirinya sendiri? Saudara, tentu ada. Ada yang sulit menerima kegagalan di masa lalu. Ada yang sibuk membandingkan hubungannya dengan, ada yang sibuk membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Ada yang tidak menerima kekurangan dalam dirinya. Ada banyak contoh orang yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan dirinya. Perharanya mereka akan mudah merusak dirinya sendiri. Dan mereka yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan dirinya sendiri tidak akan menjaga dirinya yang adalah baik Allah. Mereka enggan untuk menyerahkan hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Seorang yang memiliki hubungan yang baik dengan dirinya, ia pasti akan menjaga hidupnya agar senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Selain orang yang memiliki hubungan yang baik dengan dirinya sendiri, ia pasti menjaga hubungannya yang baik dengan Tuhan. Abraham secara bahwa hidupnya juga akan menghadapi masalah dan tantangan, tetapi luar biasanya ia tetap hidup memuliakan Allah. Abraham menerima semua pengaturan Tuhan di dalam hidupnya. Abraham menerima segala sesuatu yang Tuhan sudah atur di dalam kehidupannya.
dia tidak pernah protes kepada Allah. Sekalipun hal yang sulit yang ia lakukan, tetap dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kiranya kita juga dimampukan untuk menjaga diri kita untuk kemuliaan Allah. Iman Abraham yang kuat membuat dia sadar hidupnya adalah milik Tuhan. Saya percaya juga iman kita yang kuat kepada Tuhan menjadi landasan membuat kita sadar bahwa kita adalah milik Tuhan. Saudara yang berkata oleh Tuhan, pada akhirnya bukan lagi waktunya bagi kita untuk menunda, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, keluarga, dan diri sendiri. Saat ini adalah waktunya bagi kita untuk mengubah hidup kita, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, memperbaiki hubungan kita dengan keluarga, terlebih memperbaiki hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jangan sampai berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, kita hanya tahan tanpa ada dampak bagi sesama dan tidak tercermin di dalam kehidupan kita. Saya yakin kita pun ingin hidup seperti Abraham, menerima janji berkat Tuhan, sehingga dapat kita bagikan dengan keluarga kita, dapat kita bagikan dengan sesama, dan terlebih kita lebih menyadari bahwa hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Saudara berkata oleh Tuhan, biarlah dalam perenungan firman Tuhan ini kembali kita mengoreksi hubungan kita dengan Tuhan. Kembali kita mengoreksi hubungan kita dengan keluarga kita, dengan sesama kita, dan terlebih kita lebih mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita menerima keadaan kita saat ini? Saudara yang berkata oleh Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan Abraham. Dia mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia menerima segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidupnya, sekalipun sulit untuk dilakukan. Tuhan kiranya memberkati kita dan selamat menjalin hubungan yang menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat hidup kami menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan yang kami sembah, membangun hubungan yang baik yang rukun dengan anggota keluarga kami, sesama kami, dan terlebih kami dapat berdamai dengan diri kami sendiri, bahwa hidup kami berarti dan berharga di mata Tuhan. Ampuni hamba-Mu ya Tuhan dari keterbatasan dan kekurangan hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan biar kuasa Roh Kudus Tuhan akan terus meteraikan firman dalam kehidupan kami. Dengan dasar doa kami ya Tuhan, di dalam jasa hamba-Mu berdoa. Amin. Pujian nomor 62. Ada waktu bagi saudara untuk datang kepada Tuhan, membawa semua ucapan syukur saudara, membawa persoalan saudara, membawa setiap doa-doa saudara kepada Tuhan. Sampaikan kesempatan kepada saudara sekalian yang rindu untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, baik di tempat duduk masing-masing maupun yang mau rindu datang ke bangku anugerah. Apakah kau ada tempat bagi seluruh selamat? Ia tutup dan minta masuk. Buka sekarang hatimu, dan seterusnya. Ujian nomor 62. Amen.
di surga, dalam waktu yang baik ini ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sudah datang secara khusus kepada-Mu ya Tuhan. Mereka membawa ucapan syukur mereka. Mereka membawa setiap pergumulan-pergumulan mereka, baik pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan sakit penyakit yang mereka alami pada saat ini. Dari tempat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau melihat mereka, Engkau melihat setiap permohonan mereka, Engkau mendengar setiap doa-doa mereka. Satu iman dan keyakinan kami bahwa Tuhan akan menyatakan mukjizat dalam kehidupan mereka. Tuhan akan menolong setiap pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan menerima setiap ucapan-ucapan syukur mereka. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah berkat-Mu turun atas mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengarlah sama doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Kita kembali pujikan kornya dan pujian ini. Amin.
kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau sempurna di dalam menata kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah melakukan kegiatan pelayanan di luar kota Bandung. Dan juga Tuhan sudah menolong bagi keluarga SMK yang berbahagia melalui acara yang boleh berlangsung dengan baik bagi pernikahan untuk anak kekasih mereka, bagi Bapak Kris dan Ibu Putu. Tuhan, terima kasih penyertaan Tuhan bagi kami yang juga melakukan perjalanan pergi dan pulang dari Bali. Terima kasih keselamatan itu boleh kami rasakan dan Tuhan memberi kami kuat dan sehat. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. 1 minggu lamanya dalam aktivitas pekerjaan pelayanan kami telah diberkati oleh Tuhan. Anak-anak dalam masa pendidikan mereka telah ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, ketika Tuhan memberikan kepada kami waktu-waktu untuk melihat betapa Tuhan baik di dalam kehidupan kami, meskipun yang kami hadapi adalah hal-hal yang membuat kami merasakan kurang nyaman dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mendukung di dalam doa bagi Ibu Komisioner Widiawati Tampai yang saat ini harus beristirahat. Tuhan akan menolong menjamah bagian lutut yang saat ini mengalami keretakan. Kami tahu Tuhan bahwa saat kami berdoa saat ini, Tuhan ada di sana. Tuhan akan menjamah dan memberikan kesabaran, ketabahan, dan kiranya Tuhan akan menyatakan pemulihan dan kesempurnaan kesehatan kembali kepada Ibu Komisioner. Kami yakin dan percaya bagi keluarga dan secara khusus bagi Bapak Komisioner Yusak Tampai juga diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih ya Bapak, kami tahu bahwa semua hamba-hamba Tuhan di dalam pemulihan kesehatan mereka, dalam waktu mereka melakukan perjalanan-perjalanan dinas juga akan semakin dipulihkan oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kembali kami diberkati melalui kesaksian dari Ibu Mawar Loso. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang akan senantiasa memberikan dia kemenangan iman ketika dia berseru kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa mujizat-mujizat itu tidak sampai saat ini saja, tapi Tuhan senantiasa akan melanjutkan mujizat itu melalui hal-hal yang dilakukan untuk pengobatan. Tuhan, kami tahu kami adalah ciptaan Tuhan dan Engkau mengasihi kami dengan sempurna. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kehidupan secara khusus bagi Ibu Mawar Loso, Tuhan, melalui kehidupannya Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Tuhan akan menjamah dia, Tuhan akan menolong dia. Kami tahu Tuhan apa yang boleh dia alami sudah menguatkan kami semua yang boleh mendengarkan kesaksian ini. Tuhan, kami tahu bukan secara kebetulan dia bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, tenaga medis, bahkan keluarga yang mendampingi dan mendoakan dan mendukungnya. Tuhan, semuanya telah disiapkan oleh Tuhan. Kami berdoa bagi rencana perjalanan untuk kembali ke Palu dan juga ke Kulawi. Tuhan, Engkau akan menolong, memberi dia kekuatan kesehatan. Kami tahu Tuhan untuk pengobatan ini ada dalam tangan Tuhan. Apapun yang akan direncanakan dan tahun depan dalam pengobatan ini kami tahu juga Tuhan telah terlebih dahulu melihat betapa dia hanya menyerahkan hidupnya kepada kehendak Tuhan. Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu kepadanya. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korops 3 Bandung. Tuhan, kami berdoa bagi Ibu Ai yang dalam keadaan kelemahan tubuh hari ini. Tuhan, kami tahu bahwa saat ini dia pun akan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan akan menjamah dia dan Tuhan akan menolong dia, memberkati rumah di mana mereka tinggal. Anak-anak juga akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan kesembuhan baginya. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkati mereka. Berikan jamahan ilahi-Mu ya Tuhan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Kami berdoa jika di dalam ruangan ini Tuhan ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kurang nyaman pada diri kami, Tuhan akan menjamah kami. Saat kami kembali dengan kekuatan, kesehatan yang asalnya daripada Tuhan.
kekuatan iman percaya Tuhan akan berikan bagi kami. Kami berdoa bagi orang tua kami yang tergabung di dalam Korps 3 Bandung. Tuhan, di masa lanjut usia mereka, kami yakin dan percaya mereka akan terus ditopang oleh Tuhan. Mereka akan terus diberikan sukacita oleh Tuhan. Kuat dan sehat Tuhan berikan bagi mereka semua. Anak-anak, bahkan keluarga kami yang saat ini mereka mengikuti pendidikan mereka di Bandung maupun di luar kota Bandung. Tuhan akan memberi keberhasilan kepada mereka. Mereka yang bekerja, Tuhan juga akan memberkati pekerjaan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korps ini, yang sedang mencari pekerjaan, yang saat ini sedang menata kehidupan mereka. Tuhan, kami meminta Tuhan akan menolong dan membuka jalan bagi mereka. Kami berdoa juga Tuhan bagi Ibu Ida Rasia yang ada di Papua. Tuhan tolong dia dan Tuhan akan menolong menjamah sakit jantung yang boleh dia alami. Kami tahu Tuhan, ketika dia memohon dukungan doa dari kami di tempat ini, Tuhan akan menyatakan kuasa. Tuhan akan menolong dia, menopang dia, sehingga hidupnya memperoleh damai sejahtera dan pemulihan daripada Tuhan. Dia sendiri di tempat itu, tetapi Tuhan, kami tahu bahwa Engkau ada di sana mendampinginya. Dan saat ini Tuhan, ketika kami boleh menyerahkan, mempersembahkan persembahan kami, kiranya apa yang kami persembahkan diberkati oleh Tuhan. Berkati persembahan mingguan dan juga bagi kotak yang kami isi, Tuhan juga menolong dan memberkati kami dalam usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, dengan berkat melalui perpuluhan yang boleh kami berikan. Tuhan kiranya memberkati, terutama Tuhan, berkatilah kehidupan kami masing-masing. Kami rindu hidup kami menjadi berkat satu dengan yang lainnya di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi maupun dalam keluarga kami. Berkatilah ya Tuhan. Ini seru doa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa menjawab setiap hal yang kami minta kepada Tuhan. Dan nyatakanlah kuasa-Mu, biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi atas kehidupan kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pengumuman BOT kegiatan selama pekan. Untuk sore hari nanti pukul 16 sore, pukul 4 sore ada ibadah tebusan dibawakan oleh saudara Roland dan Bapak Mayu Samuel Gambaru. Kemudian Jumat 6 September pukul 4 sore ibadah persekutuan kaum wanita dipimpin oleh Ibu Ida Rasia dengan ayat mas terbatas. Kemudian sore hari ada ibadah gerakan pembawa suruh. Pemimpin acara dibawakan oleh Fernando Tenu dan firman Tuhan dibawakan oleh Kapten Supriyanto. Kemudian 7 September hari Sabtu jam 5:30 pagi ada ibadah doa pagi dibawakan oleh OMT Alfred Bayu Anggara. Dan sore hari ada latihan musik kolektif musik. Kemudian hari Minggu 8 September merupakan pekan Minggu Sangkal Diri. Ibadah dimulai pukul 8 pagi. Kor praibadah dibawakan oleh Ibu Cynthia Lusmana. Pemimpin acara dibawakan oleh Bapak Mayor Gudawan dan Ibu Ana Maria Lesplasa. Kemudian tim musik dibawakan oleh Saudara Stewart, bass kandidat Eko, gitar OMT Pakar, dan drum dibawakan oleh Saudara Nando. Singer Ibu Diana dan Ibu Cynthia Lesmana. Kolektor dibawakan oleh Saudara Putri PWU dan OMT Digital Multimedia Saudara Tony. Tamborin Saudara Iren, Saudara Mei, dan Saudara Putri. Kemudian sekolah minggu dibawakan oleh Bunda Sari, kemudian GSN Nando, kemudian dibawakan oleh GSN Stewart dan OMT Pakar. Kemudian
Kami mengucapkan selamat ulang tahun esok hari tanggal 2 September untuk Ibu Sari Barani. Kemudian 7 September saudara Kevin Barani, dan 8 September Letan Zen Komu dan saudari Yesila Utasoy. Satu minggu yang akan kita doakan. Yang pertama keluarga Komisioner Yohanes Watilete, kemudian keluarga Letnan Kolonel Harold Ambitan, kemudian Mayor Devi Wijaya, Mayor Dorcas Sahoka, Mayor Nina Norman, Letnan Kolonel Gina Ismail, dan kemudian keluarga Komisioner Pusat Tampai. Demikian pengumuman kok, perhatian yang mengucapkan terima kasih. Beberapa pengumuman tambahan. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada hostes setempat yang sudah melakukan pelayanan pada minggu lalu pada saat kami cuti. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Letnan Kolonel Anastasia Po yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kesucian pada saat kami cuti menghadiri pernikahan dari saudara Bapak Kris dan Ibu Putu. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk semua dukungan para hamba Tuhan selama kami cuti, dan kami kembali dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada tanggal 28 kepada Bapak Gustaf Patipologi, kepada Bapak Joswil Tampai, dan pada tanggal 31 saudari kita Fionola Pampau. Maaf kalau salah penyebutan. Kalau ada undang untuk ke depan kita nyanyikan pertama-tama kuliah dan kawan-kawannya. Kita nyanyikan pertama-tama kuliah dan seterusnya. Pendidikannya yang ada di Kota Bandung ini, kami percaya juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan terus melanjutkan berkat-Mu dalam kehidupannya di tahun-tahun yang kembali dijalani. Segala harapan, segala
pergumulan, kerinduan dalam pendidikan, dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Kami percaya juga diberkati oleh Tuhan. Sambut dan terimalah doa kami ya Tuhan di dalam bersama berdoa. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman pada minggu yang akan datang kita akan memberikan persembahan seminggu secara ini. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk segala pertolongan dan penyertaan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa bagi kami semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kami memainkan musik yang mengoperasikan CD, yang menjadi singet dan memainkan tamborin. Kami yang memimpin menyampaikan firman dan membawa peleta, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, pelayanan kami telah diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan selanjutnya berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah ini. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya menyertai kami, ya Tuhan menolong kami dalam perjalanan, diberikan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat, penuh dengan sukacita damai sejahtera daripada Allah. Saudara-saudara, jemaat Tuhan sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai jam ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat. Amin.